warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Oh iya. Begini ya Bu, sesuai dengan kesepakatan kita, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi sebelum Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas. Nah, gini Bu. Adapun tujuannya kita melakukan supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Kemudian adapun kita melaksanakan pembicaraan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar nantinya Ibu nanti lebih siap dan percaya diri dalam melakukan pembelajaran di kelas sehingga bisa melakukan pembelajaran dengan sebaik-baiknya bagi murid Ibu. Iya Pak. Baik Bu, dalam kegiatan praobservasi ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya Bu. Ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti Bu? Ya. Untuk yang pembelajaran ini dengan materi diagram pen, ini materi yang baru, ada dua aspek Pak. Dua aspek pengetahuan, terdiri dari 3 tujuan. Yang pertama itu peserta didik dapat membuat diagram pen dari himpunan yang disajikan. Yang kedua itu peserta didik dapat membedakan 4 bentuk dari diagram pen. Yang ketiga itu peserta didik dapat membaca diagram pen yang disajikan. Itu dari 3 aspek pengetahuan yang malah. Terus yang aspek keterampilan 1. Nanti saat proses pembelajaran itu ada peserta didik dapat mendemonstrasikan, mendemonstrasikan diagram pen yang disajikan. Oh, jadi tujuannya ada 2 aspek tadi Bu, dari segi pengetahuan, Ibu di mana siswa nanti bisa membuat diagram pen dari himpunan yang disajikan. Kemudian yang kedua tadi, dia dapat membedakan antara dari 4 bentuk diagram pen tadi ya. Kemudian satu lagi, yang ketiga dia bisa membaca diagram pen, membaca diagram pen yang disajikan. Dan yang satu keterampilan, dia bisa mendemonstrasikan tentang diagram 4 macam diagram pen itu. Ya, bagus sekali Bu. Jadi ada dari penjelasan Ibu tadi ada 2 aspek yang ingin Ibu kembangkan, yakni aspek pengetahuan dan aspek keterampilan dari peserta didik. Oke ya Bu. Nah Bu, sekarang saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu buat seperti pendekatan, model, ataupun media yang akan Ibu gunakan nantinya dalam pembelajaran itu Bu. Jadi Pak, untuk pendekatan, saya akan menggunakan pendekatan kontekstual Pak. Kontekstual. Iya. Dimana nanti siswa di sana mengalami sendiri, serta dalam sebuah demonstrasi itu, jadi mengetahui bagaimana itu tentang diagram pen. Terus kalau modelnya itu menggunakan model demonstrasi. Model demonstrasi. Artinya siswa mendemonstrasikan keterampilan yang dia peroleh ya Bu ya. Iya Pak. Kemudian Bu, untuk medianya? Nah, media nanti yang saya gunakan itu menggunakan tali rapia Pak. Oh, tali rapia. Iya, jadi tali rapianya nanti dibentuk menjadi diagram pen. Diagram pen nanti itu bisa di lantai. Iya, di lantai. Penggunaannya di lantai. Terus juga pakai kartu nomor siswa Pak. Nomor siswa. Siswanya tadi nanti kita kasih nomor. Itu aja nanti. Gitu ya Bu. Jadi menggunakan tali rapia dan nomor media. Jadi untuk media yang tadi ya, tali rapia dan nomor siswa ya, nomor muridnya. Menarik sekali Bu. Saya sudah mulai terbayang nih, wah ini artinya kan nanti seru ya insyaallah. Saya sudah tidak sabar nih Bu ingin melihat pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, jadi tepatnya kapan nih Bu Ibu akan melaksanakan pembelajarannya nih Bu? Jadwalnya nanti hari Sabtu Pak. Oh, Sabtu. Hari Sabtu tanggal 30 September. Oh, 30 ya.
Nggih. Di kelas 7 Pak. Kelas 7. Ya, jam pelajaran 2 dan 3. Oh, iya. Baik, Bu. Baik, nanti sudah sangat tidak sabar nih ingin melihat pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi nanti kita akan bertemu di hari Sabtu ini tanggal 30 September di kelas 7 ya Bu, jam pelajaran kedua dan ketiga. Nantinya saya akan ikut melihat bagaimana Bu. Iya. Baik Bu, nanti saya akan datang ke kelas Ibu melakukan observasi, di mana dalam kegiatan observasi kelas itu saya akan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam pembelajaran. Nah, kemudian setelah dilakukan observasi kelas, kita akan melakukan perbincangan seperti ini lagi Bu, atau perbincangan pasca observasi. Yang mana itu akan didampingi oleh pengajar praktek nanti Bu. Nah, sebelum kita akhiri percakapan hari ini, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita hari ini, Bu? Dengan adanya percakapan kita observasi ini, akhirnya saya bisa membayangkan Pak apa yang langkah-langkah nanti yang saya lakukan selama pembelajaran untuk materi ini. Jadi sudah terplanning kira-kira untuk apa aja, dari menyampaikan tujuan, terus proses persepsinya, motivasinya, terus kegiatannya intinya apa aja nanti sampai dia nanti mendemonstrasikan, lalu terakhir mungkin nanti penugasan. Jadi terbayang apa yang harus dilakukan saat kegiatan itu. Iya, sudah pemikiran yang runtuh tentang apa-apa atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran itu ya Bu. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang melakukan perbincangan praobservasi ini. Jadi nanti kita akan bertemu kembali di hari Sabtu tanggal 30 September di kelas 7 ya Bu, pada pembelajaran jam pelajaran ke-2 dan 3. Terima kasih sama-sama Pak. Kita akhiri Bu pembicaraan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak? Baik. Alhamdulillah. Boleh kita berdoa dulu? Boleh. Berdoa membacakan surah Fatihah. Semoga hari ini belajarnya dimudahkan dan semuanya bisa dimanfaatkan. Ibu absensi dulu nak, tapi tidak seperti biasa. Biasanya kan bila ibu absensi angkat lain mendengar. Tapi hari ini bila ibu panggil namanya ke depan, ambil namanya, terus silakan dipasangkan di sini. Teman boleh di sako, laki-laki boleh di sako. Oke bos. Ada pentol di sini lah. Hati-hati menggunakannya bila takutan, suruh kawan. Oke, ambil sari sambil absen. Jangan ambil. Aina tuh Jannah ada. Ada orangnya? Ada. Misa. Misda. Monica. Ini belajar tentang masih hubungan, tapi Bapak
berarti saya harus konsentrasi lebih karena belum ada bayangannya apa itu diagram pen. Bisa dipahami? So, ada pertanyaan di kepala kalian. Wah, apa sih diagram pen? Nah, sekarang ingatkan tujuan belajar hari ini ada 4. Tujuan belajar hari ini yang harus kita bisa. Yang pertama, kalian bisa membuat atau menggambar diagram pen. Oh iya, saya bisa menggambar diagram pen. Jadi saya di kepala saya bisa membuat atau menggambar diagram pen. Yang kedua, biar kalian bisa membedakan 4 bentuk diagram pen. Saya bisa membedakan 4 bentuk diagram pen. Tuh, dua. Yang ketiga, saya bisa membaca diagram pen. Jadi sajikan diagram pen, bisa membaca. Kalian bisa membaca. Yang keempat, kalian nanti semuanya mendemonstrasikan diagram yang keempat tadi. Keempat bentuk. Jadi keempat ini yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Pertama tadi apa yuk? Bisa menggambar. Yang kedua bisa membeda. Ada berapa bentuk tadi? Yang ketiga bisa membaca diagram pen. Yang keempat nanti dia mendemonstrasikan. Oke, itu nanti prosesnya kita hari ini. Nah, kita breaking dulu sebelum mulai belajar. Silakan berdiri di tempat. Masih ingat himpunan genap dan ganjil? Masih ingat? Genap mulai dari bilangan 2, 4, 6, 10. Oke, dan seterusnya. Ingat kepalanya lah himpunan genap. Oke, sekarang masih ingat himpunan ganjil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Oke, kita masih main yang kayak kemarin. Bila genap, operasinya menghasilkan genap, maka hadapnya ke kanan. Bila hasilnya ganjil, hadapnya ke geraknya harus cepat. Bila ada pergerakan, berarti sudah kalah. Oke. Bila ada pergerakan berarti silakan lah. Silakan duduk. Ibu cari 3 yang paling konsentrasi. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Ibu mulai. Bismillah. Konsentrasi. Bismillah. 5 tambah 5. Bila lambat duduk saja. Oke. 6 tambah 5. Bila lambat silakan duduk saja. Oke, silakan. Bila lambat silakan duduk saja. Ya, duduk. 11 kurang 3. 3 orang pemenang dapat. Tepuk tangan untuk 3 orang. Sudah? Sudah cukup bergerak? Oke, kita mulai belajar tentang diagram pen. Karena belum pernah, tapi ibu tanya ada nggak di rumah yang sudah pernah membaca, yang sudah membaca? Sudah. Apa itu diagram pen? Ada yang membaca? Siapa mau? Alvin. Alvin. Terus satu lagi. 2 perempuan. Ulun. Satu lagi. Iste. Sudah. Ya, mati ya. 4 ini aja. Bukan yang lain-lain. Terus ada himpunan A misalnya. Siswi aja ya. B-nya? Siswa. Kira-kira kalian bisa membedakan mana siswi mana siswa? Nah, ini kita bikin diagram pennya. Diagram pennya gimana? Perhatikan. Dia adalah sebuah dari himpunan A, ada himpunan B. Nah ini
Kita beri kurva. Ya. Oke, siapa di sini? Adit, bolehlah. Adit, silakan Adit. Siswi. Nah, Adit boleh ke sini? Di sini main. Nah, ingat. Melambangkannya harus ada titik di sini. Ini namanya nokta. Nokta. Ya. Terus ada lagi di anunya ada noktanya. Selain Laila ada? Adit boleh masuk sini? Adit mau masuk sini? Mau. Berarti ini siapa? Nanti dia harus bisa membuat ini. Ya. Oke. Kita lihat dulu 4 bentuknya. Karena membuatnya perhatikan. Bisa nih kami tolong lagi-laginya. Kita bentuk persegi panjangnya di lantai, boleh? Bisa ada yang membantu? Kita fungsinya supaya satu lagi. Linda, fungsinya Linda boleh? Bisa minta tolong? Nanti Tian bisa minta tolong. A dan B saling lepas. Ini contohnya. Lepas. Lepaskan menyanyi dari dengan. Satu masih muda. Sekarang ibu tantang orang yang ibu minta lah, yang ibu minta main. Nomornya saja ibu sebutkan. Tolong yang nomornya ibu tulis. Bersiap. Silakan dilihat masing-masing di. Ada himpunan A. Himpunan A adalah himpunan yang memiliki kakak. Kira-kira Anda memiliki kakak. Ya. Himpunan B adalah yang memiliki adik. Oke, yang semesta tolong dipikirkan kacang di mana Anda, di A atau di B. Ibu bikinkan kurva tertutupnya. Nah, ya, kamu mulai sini lah. Asalkan tertutup saja, dia sudah masuk kurva. Yang A itu adalah bila dia tidak masuk di catatan ibu ya, catatan ibu ya. Hitungan ketiga, yang semesta masuklah, masuk diagram. 1, 2, 3. Satu. Oke. 1 punya kakak atau punya adik? Punya adik. Oke, berarti benar. 1. 4. Punya kakak atau adik? Punya adik. Oke, benar. B. Fahmi tidak punya adik. Tidak punya kakak. Tapi Fahmi ada di semesta. Fahmi ada di diagram. Fahmi ada di diagram. Coba ibu demonstrasikan karena ini baru pertama. Fahmi tetap ada di kotak, tapi di luar A dan B. Sini Fahmi. Ini pembelajaran untuk bentuk kedua. Fahmi boleh berdiri di sini Fahmi. Ya, dengar ya semuanya. Fahmi tidak di A, Fahmi tidak di B, tetapi Fahmi tetap di diagram. Nah, oke. 20. Punya adik, punya kakak? Adik. Punya adik, benar. 20. 24.
punya kakak benang di A. Nah, Pak ini belajar bersama. Ya dulu, paham mas sudah? Kalian harus belajar. Bila dia punya kakak di A, bila punya kakaknya di B. Bila anak tunggal di luar tapi tetap di dia. Nah, pertanyaannya yang bagus sekali. Bila punya keduanya kayak bagus. Ini, Misda, pertanyaan Misda sangat bagus. Misda, pertanyaan Misda nanti menjawab bentuk yang kedua. Kalau ini dia saling lepas. Kalau bentuk yang kedua dia nanti berfoto. Sanalah yang punya keduanya bermain. Paham? Nanti pertanyaannya di mana? Pun berdirilah. Nah, di mana? Pun berdirilah. Bisa dipahami? Yang berdiri sini sudah paham? Karena nanti ada penugasan. Ya. Jadi di mana kalian meletakkan titik T? Oke, tepuk tangan dulu yang sudah. Oke, kita simpulkan dulu yang pertama. Dia saling lepas bila tidak ada. Lihat. Adalah anggota yang sama. Ada ya. Maka dia saling lepas. Intinya itu. Karena yang A semuanya punya kakak saja, yang B semuanya punya adik saja, maka dia saling lepas. Orangnya ada yang sama. Paham? Oke, tepuk tangan dulu dalam bentuk pertama. Silakan kembali. A dan B berpotongan. Nah. Berpotongan. Yuk kita buat yuk berpotongannya kayak apa nih? Caranya gabung supaya mana itu bisa sudah. Yang biru dia punya kakak, yang kuning dia punya adik. Jadi pertanyaan besar ini apa nih? Bisa buat dia di biru, dia juga di kuning. Berarti ada kakak, ada adik. Jadi pertanyaan dia. Ibu kasih semestanya. 1, 2, 3. Coba pian baca. Coba pian baca. Lagi Linda? Enggak. Habijah? Adik saja. Adik saja. Oke, silakan membaca. Kita lebih banyak baca. Jana? Aina tuh Jana? Apa? Ayo baca. Punya adik dan kak? Oke. Ibu lalu punya adik dan kakak. Oke. Punya kakak. Punya kakak? Punya kakak. Oke. Benar? Oke. Tepuk tangan. Berarti sudah mulai. Nah, terjadi perpotongan jika ada sebagian anggota yang sama. Maka gambarnya mungkin mau berpisah. Ada. Maka gambarnya berpotongan. Paham? Ketiga. A. Himpunan bagian dari A. Himpunan bagian dari B. Berarti A di dalam B. Gambarnya ini nak. Ini ada A. Dia di dalam A. Dan bagian dari oke. Pahamilah. Misda punya kakak karena dia ada di A. Tapi Misda juga himpunan dari B. Benar. Berarti bisa dikatakan Misda juga punya A. Benar. Benar. Tapi kalau Misda di sini, Misda punya kakak lah. Nah, berarti salah. Posisinya bukan di sini. Berarti posisi yang benar di tengah.
Nih, masuk himpunan bagian. Misda bagian dari himpunan A, Misda juga himpunan bagian dari B. Dia punya kakak, dia juga punya adik. Paham? Paham. Oke, ibu coba lagi. Lanjut. 21. Ulun di mana? Sini. Pian, basic. Adik. Pian kada basic kak. Makanya Pian bukan di A. Paham? Pian kada belajar. 26. 26 di Pian mana? Pian basic. Adik saja. Oke, benar. 27. Oke, Pian basic. Adik basic. Kakak. A dan B sama. S-nya namain. Mami di mana? Benar Mami di sana? Benar. 8. 8 namanya. Hakim. Hakim di mana Hakim? 12. 12 siapa? Kita cek. Benar. Isi adik, isi kakak. Berarti dia ada di A, ada di Oke, isi adik, isi kakak. Adik? Ada. Berarti dia di himpunan A dan dia di himpunan B. Benar? Ada yang salah dengan 3 orang ini? Benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk 3 orang. Dia akan sama. Dia akan sama bila anggotanya sah, semuanya sah, maka diagramnya ini bentuk yang ke-6. Bisa memahami keempat bentuknya? Oke, yang pertama tadi apa? Ada yang masih ingat? Saling lepas bila tidak ada yang sama. Yang kedua apa? Berpotongan. Berpotongan jika sebagian ada yang sama. Terus yang ketiga, himpunan bagi bagian bila semua himpunan A itu juga himpunan B. Yang keempat, jika semua anggotanya sama. Perhatikan instruksinya. Nomor 1, gambarkan diagram pen. Silakan langsung digambarkan di sebelah kanannya. Ya. Kasih S-nya di berapa, terus A, B. Kira-kira dia tentukan dulu itu berpotongan kah? Saling lepas kah? Himpunan bagian kah? Atau sama? Terus kasih titik-titiknya lah. Titik. Nah, itu nama Pian ke titik situ loh. Yang nomor 2, Pian kasih panah saja. Pian silangkan. Ada 4, jadi silakan disilangkan. Bila Pian sudah bisa memahami 4 bentuk tadi, Pian bisa menyilangkan pasangannya. Terus soal yang ketiga, Pian diminta membaca diagram itu. Jadi tentukan apa S-nya, himpunan semestanya, apa himpunan A-nya, apa himpunan B. Jadi hanya menentukan. Oh, Pian bisa kan membacanya? A-nya apa saja, B-nya apa saja, S-nya apa aja. Oke, silakan dikerjakan. Ibu beri waktunya. Jalan turun lagi 5 menit. Di sini A-nya apa, B-nya apa, itu aja. Yang ini Pian kasih panah, mana pasangannya. A-nya kemana, B-nya kemana, C kemana, ada 4. Tadi bisa membedakan 4. Kalau ini Pian disuruh menggambar. Gambar diagram pen. 1 di mana angkanya Pian letakkan, 2 di mana, 3 di
antara himpunan berpotongan, saling berpotongan, berarti pian kasih panah ke sini. Nah, ngamut B, misalnya pian merasa ini adalah saling lepas, berarti pian kasih ke sini. Muhammad tadi sudah selesai karena saya minta tolong. Didengarkan instruksinya. Yang minum lagi. Apa yang dia simpulkan belajar hari ini? Belajar tentang apa hari ini? Ada berapa bentuk tadi diagramnya? Yang pertama apa? Saling lepas. Bila anggotanya tidak ada yang pas. Terus yang kedua, berpotongan. Jika anggotanya sebagian ada yang Yang ketiga, tadi himpunan bagian. Semua himpunan B atau A ada di A. Yang semuanya. Terus yang keempat, himpunannya yang sama. Berarti anggotanya semuanya. Bisa dipahami? Senang hari ini? Setelah belajar matematika hari ini, bagaimana perasaan pian? Silakan dituliskan di kertas yang ibu bagi tadi. Itu yang akan pian sampaikan ke ibu. Jangan digambarkan, ibu beri waktunya. Tulis saja. Tulis nama pian. Tulis nama pian. Yang tahu cuma ibu, bapak. Yang tahu cuma ibu. Mau emoji nggak, Bu? Bu, mau emoji nggak, Bu? Ini, salah. Oh, ada emoji apa kayak dia merasa takjub belajar hari ini asa kebanyakan. Oh, tidak. Senang. Oke, senang. Wah. Jangan. Iya. Thank you. Akhirnya ibunya sebelum ini semangat hari Senin ketemu lagi. Senang. Atau beda bu? Pindah. Jadi kita Senin ketemu lagi. Dikasih Senin kita akan bertemu dengan perasaan yang senang. Selamat belajar di rumah, lebih senang lagi. Pulang ke rumah harus senang. Anak dong, dari senyum juga dengan orang tuh. Ya, terima kasih untuk hari ini. Ibu akhirnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Fauzi, calon guru penggerak angkatan 8 SMP Negeri 4 Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Fathul Janah, guru pengajar matematika yang telah dilakukan observasi akademik. Kemudian juga saya bersamai oleh Ibu Rahmah SPD selaku pengajar praktek pada kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Dalam percakapan pasca observasi ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya pembelajaran yang telah dilakukan observasi dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah dilakukan. Pertama dulu, Bu, ya, bagaimana, Bu, perasaannya dilakukan observasi tadi di kelas? Oke, alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Terus saya merasa tenang dan nyaman. Oke. Alhamdulillah ya, Bu, Ibu merasa tenang dan nyaman dalam mengajar, artinya Ibu tidak merasa sesuatu hal yang berbeda dalam kegiatan observasi tadi. Ini, Bu, bisa diceritakan kembali, Bu, area pengembangan yang ingin Ibu lakukan dalam pembelajaran tadi beserta langkah-langkah pembelajaran yang telah dilakukan ini. Area pengembangan yang dikembangkan tadi, pembelajaran tadi ada dua aspek. Yang pertama aspek pengetahuan, Pak. Aspek pengetahuan tadi tiga yang ingin dicapai. Yang pertama, peserta didik itu dapat membuat diagram pen. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan empat dari jenis diagram pen bentuknya. Yang ketiga, peserta didik dapat membaca diagram pen yang disajikan. Nah, untuk peranan kedua, lanjut keterampilan, itu peserta didik dapat mendemonstrasikan diagram pen yang disajikan. Jadi kalau tahapan-tahapannya, Pak, tadi ada 3 tahapan. Yang pertama pendahuluan, itu dimulai dengan membuka, menyampaikan salam, terus meminta berdoa, lanjut dengan mencari kehadiran siswa. Dilanjutkan dengan tujuan, menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat itu. Terus lanjut ke kegiatan inti, Pak. Kegiatan inti itu membahas dulu sebentar tentang diagram pen, langsung lanjut dengan demonstrasi dari anak-anak peserta didik tentang diagram pen itu sendiri. Terakhir penutup itu peserta didik diminta untuk menyimpulkan apa pembelajaran saat itu dan melakukan refleksi bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran. Baik, bagus sekali, Bu, apa yang telah Ibu sampaikan. Jadi menurut Ibu tadi ada 2 aspek yang ingin dikembangkan, ya, Bu. Yang pertama aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Nah, dalam pembelajaran tadi, Bu, kedua aspek itu menurut Ibu apakah sudah berhasil dikembangkan, Bu? Berjalan lancar, tapi walaupun ada kendala dan kekurangan juga dalam prosesnya, Pak. Jadi menurut Ibu, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, kemudian terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan. Nah, kemudian tadi Ibu ada menyampaikan ada kendala sedikit, ya, Bu, ya. Nah, Iya, Pak. Terkait dengan kendala yang Ibu rasakan seperti apa, Bu? Saat pembelajaran ada di guru yang pertama saya lebih masih dominan. Terus ada juga beberapa siswa yang masih kurang aktif. Oh, jadi menurut Ibu di pembelajaran yang telah dilakukan tadi, Ibu merasa masih mendominasi, ya, Bu, dominan. Kemudian ada beberapa anak yang juga kurang aktif. Lalu menurut Ibu itu hal itu disebabkan oleh apa, Bu? Pertama saat itu saya datangi, saya tanya kenapa, ternyata ada yang menyebutkan sakit kepala. Ada juga yang mungkin karena karena itu materi baru, pala ada yang merasa agak kesulitan, jadi ada yang dibawain bercanda dengan teman, jadi tidak selesai. Oh, jadi disebabkan oleh karena tadi kondisi fisiknya juga dia agak sakit,
Kemudian karena ini juga pembelajaran yang baru ya Bu, ya, jadi diperlukan konsentrasi khusus. Nah, jadi Bu, berdasarkan hambatan yang Ibu rasakan tadi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menanggulanginya itu? Mungkin gini Pak, akan saya dekati bagian eksekutif yang kurang aktif tadi, yang mengadakan, yang menjadi teman saya tadi. Setelah itu diberi arahan, terus juga ada satu untuk ini melakukan konsentrasi penuh lagi, yaitu dengan sistem metode stop. Mindfulness ya Bu ya? Iya, metode stop, iya. Baik Bu. Jadi ini merupakan rencana ke depan ya Bu yang akan Ibu lakukan gitu ya Bu ya, rencana tindak lanjut di mana Ibu akan mendatangi siswa yang yang tidak mengikuti pembelajaran tadi, misalnya kalau tidak serius mengikuti pembelajaran, mendatangi kemudian mengadakan dialog kenapa sampai tidak konsentrasi, kemudian juga Ibu akan melaksanakan kehadiran siswa dengan mindfulness dengan teknik stop ya tadi Bu ya. Bagus sekali Bu. Nah, Ibu, kapan Bu rencana ini akan Ibu realisasikan? Rencananya untuk minggu depan Pak. Minggu depan? Jadi untuk pertemuan berikutnya ya Bu ya? Iya. Oke baik Bu, nanti minggu depan ya akan Ibu laksanakan. Kita setelah Ibu melaksanakan nanti kita ngobrol gini lagi ya Bu. Saya ingin mendengar cerita-cerita Ibu, membuat peserta didik bisa lebih aktif dan lebih mengikuti pembelajaran. Baik Bu, terima kasih atas perbincangan yang luar biasa ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Rahma SPD selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik pada kegiatan hari ini Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak Kodi dan Ibu Jana yang sudah melakukan sesi percakapan pasca observasi. Tadi saya sudah melihat bahwa sesi percakapan ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillahnya juga sesi percakapan ini sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi di awal sudah disampaikan tujuan percakapan ini oleh Bapak Fauzi dan alhamdulillah juga dijawab dengan lancar oleh Ibu Jana. Nah, selain itu juga tadi sudah terlihat identifikasi masalahnya. Oh, ternyata memang murid kita ada yang sakit kepala dan alasan-alasan yang lain sehingga mereka memang mungkin kurang aktif. Nah, dan dari situ tadi juga kita lihat bahwa sudah ada identifikasi terkait penanganan yang akan dilakukan Ibu Jana. Nah, ini juga terkait dengan rencana aksi yang akan beliau lakukan. Di sini juga saya sudah melihat ada pengembangan di bagian aspek pengetahuan ya, ada 3 tujuan pembelajaran terkait materi diagram pen tadi. Sudah ada juga terkait pengembangan di bidang keterampilan, khususnya ini demonstrasi ya. Sehingga kita lihat di sini murid juga aktif untuk berpartisipasi dalam pembelajaran, tidak hanya oleh guru sekedar ceramah atau menjelaskan. Nah, dari sesi percakapan ini saya lihat juga sudah ada bentuk tanggung jawab atau komitmen. Nah, bagaimana komitmen Ibu Jana nanti akan memperbaiki sesi mengajarnya dan mungkin nanti akan bisa dilanjutkan dengan sesi coaching berikutnya, sehingga kita akan bisa mengetahui bahwa dari tanggung jawab atau komitmen yang diambil dari Ibu Jana ini benar-benar beliau lakukan, dan Bapak Koji sebagai coach nanti bisa menanyakan apakah ada impact atau dampak dari perbaikan yang sudah Ibu Jana rencanakan tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu atas umpan balik yang Ibu berikan. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, yang mana diawali dengan kegiatan pra-observasi, observasi, dan perbincangan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktek, Ibu Rahma SPDI, dan Ibu Fatul Jana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.